Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah. Saya guru motivator dari Bimba AIOEO Pemuda Semarang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas ke-17, yaitu bertema kegiatan Bimba AIOEO. Pertanyaan A, mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu kegiatan bermain baca-bacaan agar minat baca dan minat belajar tumbuh pada anak. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu yang termasuk kegiatan baca-bacaan seperti membaca modul Bimba, bercerita, berdialog, dan berdongeng. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya yaitu dapat menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak. Pertanyaan yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan dilakukan ketika sepanjang kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena dengan kegiatan bermain baca-bacaan, maka minat anak pada membaca akan terus menggelora. Pertanyaan yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yaitu memperhatikan dan ekspresi anak saat bermain dan belajar. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu dengan mengajak anak untuk bermain baca-bacaan menggunakan modul yang telah disiapkan oleh anak di kotak permainan kata yang telah dikuasai anak. Pertanyaan yang kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya yaitu anak akan merasa bahwa membaca adalah hal tidak menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya B, tema tentang kegiatan teori jam bandul. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul merupakan kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan kegiatan selingan. Contohnya bermain modul baca Bimba AIOEO yang kemudian diselingi dengan kegiatan selingan seperti mewarnai, menulis, dan menarik garis. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya untuk memvariasi aspek afeksi, kognitif, dan psikomotorik di mana kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu setiap saat selama kegiatan KBM berlangsung. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu dengan mengarahkan anak bermain baca-bacaan dengan cara yang menyenangkan, membimbing anak melakukan kegiatan selingan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Maka akan berpengaruh pada proses belajar anak sehingga anak akan cepat merasa bosan. Pertanyaan yang keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu di dalam proses belajar pada anak akan berpengaruh sangat besar sehingga anak dalam belajar akan cepat bosan, anak akan cenderung suka bermain game dan merasa beban dalam belajar.